Oke, ini adalah kalimat tunggal kawan-kawan. Terkait dengan soal ini, maaf kalimat ini adalah subjek, ini adalah predikat. Yang kami sebut sebagai penjeda itu adalah ini. Ini adalah penjeda. Banyak siswa yang terjebak, ini dikiranya predikat karena ada tulisan verb ing, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan semuanya, pejuang TOEFL. Pada kesempatan kali ini, kami dari Grammar Talks Channel akan membawakan materi yang terkait dengan konsep TOEFL skill yang keempat. Untuk skill yang keempat, kawan-kawan semuanya masih berkaitan dengan model kalimat yang nanti ditulis dalam kalimat tunggal. Jadi ingat bahwa skill 4 itu sama dengan skill 1, skill 2, skill 3, bahwa kalimat nanti yang digunakan adalah dalam bentuk kalimat tunggal. Artinya ada satu subjek, ada satu predikat. Nah, di dalam skill yang keempat ini kawan-kawan, di antara subjek dan predikat ada namanya penjeda. Penjeda itu namanya adalah present participle. Ya, sekali lagi benang merah dari view ini adalah di antara subjek dan predikat nanti ada yang namanya penjeda, yaitu disebut sebagai present participle. Sebelum kami melanjutkan kawan-kawan, tetap salam hormat kami kepada para bapak, ibu, guru yang senantiasa mendidik putra-putri NKRI. Salam hormat dari kami. Kawan-kawan semuanya, mari kita simak pembelajaran untuk skill yang keempat ini. Di skill yang keempat, kita diminta untuk berhati-hati terhadap yang namanya present participles. Nah, permasalahannya adalah present participle itu apa? Present participle kawan-kawan sebenarnya sudah kita kenal sejak lama. Mungkin hanya saja kita tidak tahu istilahnya. Yang dimaksud sebagai present participles itu adalah kata kerja yang ditulis dalam bentuk verb ing. Selama ini kita sudah sering bertemu dengan verb ing, itu namanya present participles. Kawan-kawan semuanya, nama lain dari present participle itu adalah active participles. Jadi nanti kalau Anda ketemu ini, maka penjelasannya adalah sama dengan yang namanya present participles. Nah, mari kita uraikan kawan-kawan semuanya, yang namanya verb ing atau present participle itu menempati banyak posisi dalam kalimat. Demikian juga nama-nama yang nanti akan muncul. Jika nanti verb ing atau present participle itu terdapat di dalam tenses yang namanya tenses yang ada istilah continuous-nya, maka verb ing yang ada di dalam tulisan tersebut berfungsi sebagai kata kerja. Ini salah satu benang merah video ini. Sekali lagi, bila nanti ada verb ing, kok dia adalah sebagai continuous, maka verb ing tersebut disebut sebagai kata kerja. Jenisnya adalah sebagai kata kerja. Nah, ciri-ciri verb ing yang disebut sebagai continuous, yaitu sebagai kata kerja, ciri-cirinya nanti terdapat atau diawali to be. Sebagaimana sudah kita ketahui, yang namanya to be itu ada yang berupa is, am, are, ada yang berupa was atau were,
Ada yang berupa has atau have atau had ditambahkan been. Ada yang berupa nanti modal plus be. Berarti apabila ada verb ing yang diawali to be ini, verb ing tersebut berfungsi sebagai kata kerja. Karena apa? Ini harus dijelaskan karena nanti ada yang namanya verb ing itu fungsinya bukan sebagai kata kerja. Tidak semua verb ing di dalam kalimat bahasa Inggris itu fungsinya sebagai kata kerja, tetapi ada fungsi-fungsi yang lain. Fungsi yang lain tersebut apa? Salah satu di antaranya adalah nanti terdapat di materi gerund. Kalau ada verb ing yang terdapat di gerund, maka verb ing tersebut kawan-kawan fungsinya adalah sebagai noun atau sebagai kata benda. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai Anda nanti bingung atau bahkan jangan sampai Anda selalu menganggap bahwa setiap ada verb ing itu pasti kata kerja. Bukan. Ya, tergantung ciri-cirinya nanti di sini. Kalau ciri-cirinya nanti verb ing kok diawali to be, berarti dia adalah kata kerja verb ing tersebut. Tetapi ketika nanti verb ing yang nanti berupa kata benda itu ada ciri khusus, yaitu cirinya diawali 9 ciri gerund. Kami tidak menjelaskan 9 ciri gerund tersebut di sini atau sekarang karena ini bukan substansi video kali ini. Tetapi salah satu dari ciri gerund itu adalah apabila ada preposisi. Ini hanya satu ciri. Ada preposisi. Terus di sini ada kata kerja. Maka kata kerja ini harus Anda tulis pakai ing. Kenapa? Karena konsepnya setelah preposisi, saya tulis dulu konsep. Konsepnya adalah setelah preposisi pasti diikuti kata benda. Contoh on the table. Nah, setelah kata preposisi on itu selalu benda, sehingga setiap ada preposisi kok diikuti verb ing, berarti verb ing ini kawan-kawan itu disebut sebagai kata benda, bukan sebagai kata kerja. Oke, ini hanya salah satu ciri dari 9 ciri gerund. Kami lanjutkan kawan-kawan. Berikutnya yang namanya verb ing itu terdapat juga di noun phrase atau di active participle. Active participle di sini fungsinya sebagai apa? Yaitu nanti verb ing tersebut akan sebagai kata sifat atau adjektif. Terkait dengan penjelasan active participle atau present participle, itu nama lainnya adalah present participle. Ini nanti ada di lanjutan penjelasan berikut. Tetapi yang pasti, salah satu dari fungsi verb ing itu ada yang disebut sebagai adjektif. Cirinya apa? Cirinya adalah tidak diawali to be. Tolong dibedakan, kalau diawali to be namanya adalah kata kerja. Kalau tidak diawali to be namanya adalah adjektif. Dari penjelasan global ini akan kami bagi dua, penjelasan tentang verb ing sebagai verb dan verb ing sebagai adjektif. Untuk kaitannya dengan verb ing sebagai gerund atau sebagai kata benda tidak dijelaskan di video ini. Mari kita kawan-kawan kita simak untuk penjelasan present participle atau verb ing yang berfungsi sebagai verb.
Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kawan-kawan, sebelum verb ing selalu mengandung to be yang sudah saya jelaskan di awal tadi. To be itu diantara yang harus kita tahu adalah is, am, was, were sampai yang belakang ini yaitu model plus be, misalnya will be. Nah, misalnya seperti ini. Nah, selalu diawali to be seperti ini. Berarti verb ing itu nanti disebut sebagai kata kerja. Oke, ya, sebagai kata kerja. Nah, ciri berikutnya saat diterjemahkan selalu mengandung kata sedang. Terjemahannya nanti Anda harus mengajak makna sedang. Ketika ada verb ing di sini yang diawali oleh to be. Kita buatkan contoh kawan-kawan. Contohnya adalah seperti ini. Nah, Anda fokus ke sini. Anda fokus ke kata discussion. Bahwa ini cenderung punya dua nama. Kalau enggak sebagai verb, ya sebagai adjektif. Itu ilmu yang harus selalu Anda tanam. Nah, discussing di sini yaitu verb ing di sini ini sebagai apa, Pak? Sebagai verb atau sebagai adjektif? Lihat saja, diawali enggak oleh to be, ternyata diawali oleh to be. Kalau diawali oleh to be, berarti kata kerja verb ing ini disebut sebagai verb dan diterjemahkan sedang. Berarti discussing ini bukan kata sifat. Maka terjemahannya harus ada makna sedang. Misal, para siswa sedang mendiskusikan tentang present participle. Nah, nampak banget bahwa dia ada unsur kata sedang arti kalimat ini. Sehingga discussing di sini harus kita sebut sebagai verb. Dan di sini kalau sebagai verb berarti are discussing ini adalah predikatnya. Ya kan? Kan kita sudah selalu belajar bahwa predikat itu berupa model, berupa to be, berupa verb. Nah, ini berupa verb. Berarti kan yang ini. Berarti verb ing itu akan berupa predikat kalau dia diawali to be. Begitu kawan-kawan ya. Kita ambil contoh berikutnya. Susie has been working for 5 years in the company. Anda lihat ini bisa disebut verb, bisa disebut adjektif. Kita tinggal lihat, oh ternyata ada to be-nya. Kalau di sini adalah ada to be, berarti di sini adalah verb. Berarti kalimat ini memiliki predikat. Kata-kata yang ada di sini adalah sebagai predikat. Kalau sudah ketemu predikat, berarti ini adalah subjeknya. Nah, ini kawan-kawan. Jadi, Anda harus hati-hati terhadap verb ing. Dia sebagai sifat atau dia sebagai verb. Kalau sebagai verb ing tersebut harus ada to be. Oke, ini kawan-kawan yang perlu kami tekankan kepada siapapun Anda yang sedang menyimak video ini. Berikutnya, present participle yang berfungsi sebagai adjektif. Nah, ini dia. Ini materi TOEFL-nya. TOEFL nanti banyak yang ada di wilayah ini kawan-kawan. Ya, ini adalah yang B ya. Nah, kalau nanti sebagai adjektif, ciri-cirinya apa? Tentu kebalikan dari yang ciri kata kerja. Ciri-cirinya adalah sebelum verb ing selalu tidak mengandung to be. Jadi nanti tidak ada to be ini. Berarti verb ing yang di situ nanti disebut sebagai kata sifat atau sebagai adjektif.
ciri berikutnya kawan-kawan, saat diterjemahkan verb ing tersebut selalu mengandung makna yang. Bisa yang bisa yang ber, atau hanya yang saja tanpa tanpa ber, tetapi tetap menunjukkan aktif. Itulah kenapa present participle yaitu verb ing ini disebut sebagai juga aktif participle, karena menerjemahkannya nanti harus aktif, tidak boleh di. Ada sendiri nanti di video yang lain yaitu bab pasif participle atau past participle. Nah, kembali lagi kepada ciri kawan-kawan. Tolong ini Anda komparasi dengan verb ing sebagai verb tadi. Kalau verb ing sebagai adjektif tidak ada to be dan diterjemahkan mengandung yang. Tapi kalau nanti sebagai verb ada to be dan diterjemahkannya adalah sedang. Nah, ini perbedaannya. Kalau nanti sebagai adjektif yaitu tidak ada to be dan diterjemahkannya adalah yang. Nah, ini bedanya verb ing sebagai verb dan verb ing sebagai adjektif. Kita buatkan contoh kawan-kawan. Contohnya adalah demikian. Nah, ini dia. The man coming to my office yesterday is my uncle. Kawan-kawan, ada yang di sini. Di depannya tidak ada, tidak diawali oleh to be. To be di sini tidak ada. Berarti kalau demikian, kata kerja verb ing di sini adalah sebagai adjektif. Kalau sebagai adjektif, Anda menerjemahkannya diterjemahkan pakai kata yang. Nah, setelah subjek, ini kan subjek. Biasanya setelah subjek, kalau ada verb ing, itu kan ada to be. Ternyata kok tidak ada. Maka Anda ingat aturan main ini. Anda langsung terjemahkan laki-laki yang datang. Jangan diterjemahkan laki-laki sedang datang. Coba kita paksakan seandainya dengan kata sedang. Laki-laki sedang datang ke kantor saya kemarin adalah paman saya. Kalimatnya nggak nyambung. Yang benar adalah laki-laki yang datang ke kantor saya kemarin adalah paman saya. Ini subjeknya kawan-kawan. Pak, kalau ini adalah bukan kata kerja, ini kalau adjektif, berarti kalimat ini predikatnya yang mana? Yang pasti bukan ini bukan predikat. Predikat kalimat ini adalah ini kawan-kawan. Nah, ini dia. Ini adalah predikatnya. Sebagaimana kita ingat predikat itu kan berupa model, berupa to be, berupa verb. Nah, ini dia, berupa to be. Ini kawan-kawan ya. Nah, kami ingin memberi penjelasan asal-usul kalimat ini. Kalimat the man coming to my office yesterday is my uncle. Ini asal-usulnya dari mana, Pak? Asal-usulnya kawan-kawan dari sini. The man is my uncle. Yang saya tulis warna hitam ini adalah asal-usulnya kalimat pertama kawan-kawan. Kalimat kedua yang warna merah tersebut yaitu coming to my office yesterday itu asal-usulnya dari mana? Dari sini. He came to my office yesterday. Ini asal-usulnya. Kalau sudah kalimat tunggal seperti ini kalimat tunggal, ini kalimat tunggal. Kalau Anda gabung, maka Anda perlu yang namanya relative pronoun, yaitu who. Ya, kalau dua ini Anda gabung, perlu relative pronoun, saya singkat, yaitu who. Kenapa Pak kok pakai who? Karena kawan-kawan, dari dua kalimat ini
ada dua sebutan yang berbeda mengacu pada orang yang sama, yaitu the man sama he. Nah, the man sama he kan orang, dan he di sini di kalimat kedua sebagai subjek. Kalau sebagai subjek, maka kalau digabung harus diganti pakai who. Namanya relative pronoun. Akhirnya menjadi seperti ini kawan-kawan gabungannya. Nah, kalimat ini kawan-kawan, asal usulnya adalah dari sini. Ini namanya adalah adjective clause. Adjective clause itu mengandung relative pronoun seperti ini. Ini namanya adjective clause. Nah, kalau Anda ingin rubah, atau maaf, kok bisa menjadi seperti ini, Pak? Menjadi the man coming to my office, karena ada ilmu syaratnya, yaitu ketika Anda menghilangkan. Nah, kalau Anda pengen merubah came ini menjadi verb ing, ya, maka hilangkan who-nya, hilangkan relative pronoun-nya. Kalau relative pronoun Anda hilangkan, came meskipun di sini verb 2 harus Anda rubah menjadi verb ing. Verb ing ini nanti mengandung kata yang me, gitu ya, yang me. Nah, kenapa kok mengandung yang? Ya karena Anda menghilangkan relative pronoun ini. Ini sebenarnya artinya adalah yang. Kalau Anda hilangkan biar tetap ada yang, maka came Anda harus ubah menjadi verb ing. Maka kalimat itu akhirnya menjadi seperti contoh ini, gitu kawan-kawan. Oke, kita buatkan contoh yang lain. Kita buatkan contoh yang lainnya dulu. Berikutnya kawan-kawan, ini saya hilangkan kalimatnya, kalimat kedua saya ganti. Nah, he is watering the flowers in the garden. Kalau digabung menjadi bagaimana? Ini saya hilangkan juga. Oke, saya hilangkan. Maka kalimat atas itu yaitu the man is my uncle. He is watering the flowers in the garden. Kalau digabung, maka kalimat ini menjadi seperti ini. Ini namanya adalah adjective clause. Kalau adjective clause ini Anda ingin rubah jadi present participle, hilangkan who. Kalau ada is juga harus dihilangkan. Nah, ini namanya adalah adjective. Kalau masih ada who, masih ada is, tadi namanya adalah kata kerja. Karena masih ada to be kan? Tetapi kalau Anda hilangkan who, Anda hilangkan is, maka tersisa ini. Sekarang dia menjadi adjective. Maka kalimat ini menjadi laki-laki yang menyiram bunga-bunga di taman tersebut adalah paman saya. Kawan-kawan, the man di sini adalah subjek, predikatnya adalah yang ini. Nah, yang warna biru itu namanya adalah kelompok present participle. Demikian juga di kalimat yang sudah saya hilangkan tadi, itu disebut sebagai present participle. Begitu kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya mudah materi ini. Anda hilangkan relative pronounnya, buatlah verb yang ada di sebelahnya menjadi verb ing. Tetapi kalau nanti kalimat itu sudah seperti ini, jangan dirubah, ya tetap, cuma hilangkan to be-nya. Kalau who hilang, to be apapun juga harus dihilangkan, biar tersisa watering. Watering inilah yang disebut sebagai adjective, karena sudah hilang to be-nya, sudah hilang relative pronoun who-nya. Oke. Berikutnya kawan-kawan, untuk kelanjutannya, ini akan menyampaikan simpulan. Tetapi kawan-kawan, sebelum simpulan kami sampaikan terlebih dahulu, mohon bantuannya kalau Anda suka, kliklah tombol like yang ada di situ.
Tetapi kalau Anda tidak suka, boleh Anda klik yang jempol ke bawah tersebut. Kita harus fair-fairan. Dan silakan Anda komen, baik itu menambah atau bertanya, silakan. Serta kalau dirasa ada manfaat untuk kawan-kawan yang lain, silakan video ini Anda share ke kawan-kawan Anda yang lain. Serta jangan lupa subscribe, biar kawan-kawan selalu dapat notif dari kami saat kami mengupload video-video berikutnya. Terima kasih. Berikutnya kawan-kawan, simpulannya adalah bedakan antara kalimat ini, the man is talking to his friend, sama the man talking to his friend has a beard. Kalimat seperti ini kawan-kawan, Anda perhatikan yang di garis bawah ini, verb ing ini mengandung to be. Jawabannya adalah iya. Kita centang berarti iya. Saat diterjemahkan, yang di garis bawah tersebut artinya adalah sedang. Nah, seperti itu penjelasannya. Verb ing jenis katanya apa? Verb ing di kalimat atas ini jenis katanya adalah verb. Oke, ini centang ya, bukan verb ya, ini centang. Oke. Terus kalau verb ing sebagai jenis katanya adalah sebagai verb, maka fungsinya apa dalam kalimat? Ya, fungsi dalam kalimat tentu sebagai predikat. Nah, ini yaitu sebagai predikat. Jadi ini adalah predikat kawan-kawan. Ini subjeknya, ini predikatnya. Begitu maksud saya. Berikutnya, untuk yang kalimat bawah, the man talking to his friend has a beard, itu artinya adalah penjelasannya berikut. Verb ing di sini mengandung to be atau tidak? Ternyata tidak mengandung to be. Saat diterjemahkan, tentu diterjemahkannya yang me atau yang ber. Pokoknya di sini adalah aktif. Ya kan, aktif itu kan me dan ber. Jenis kata tentu verb ing yang ada di sini ini adalah sebagai adjektif. Kalau sebagai adjektif, fungsi dalam kalimat itu apa, Pak? Fungsinya tentu adalah sebagai penjelas. Penjelas tentu penjelas kata benda. Kata bendanya mana, Pak? Kata bendanya adalah ini. Nah, ini adalah adjektif menjelaskan kata benda yang ada di sebelah kiri tersebut. Begitu kawan-kawan terkait dengan skill yang keempat, terkait dengan pembelajaran TOEFL di kalimat tunggal. Oke, ini adalah kalimat tunggal kawan-kawan. Terkait dengan soal ini, kalimat ini adalah subjek, ini adalah predikat. Yang kami sebut sebagai penjeda itu adalah ini. Ini adalah penjeda. Banyak siswa yang terjebak, ini dikiranya predikat karena ada tulisan verb ing. Bukan. Ini bukan sebagai predikat karena tidak ada to be-nya. Ini sebenarnya adalah adjektif. Adjektif bukan predikat karena predikat itu berupa model to be verb. Nah, hati-hati. Soal TOEFL itu nanti biasanya mencari predikat, berarti Anda harus pamit kepada subjek ini dan ini abaikan seperti object of preposition di video, di skill yang kedua, juga sebagaimana apositif di skill yang ketiga. Demikian kawan-kawan semuanya, sekali lagi semoga ini bermanfaat dan nantikan di video berikutnya adalah latihan soal TOEFL yang menyangkut skill 4. Latihan-latihan soalnya dan cara jitu mengerjakannya nanti bagaimana ketika nanti ada subjek dan predikat dijeda oleh present participle. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam hormat dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.